Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 1 April 2025. Kita mengawali bulan April, bulan yang penuh syukur, bulan yang penuh berkat untuk kita. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa saudara-saudari sahabat setia Go Word sekalian untuk bersilaturahmi kepada saudara-saudari kita yang merayakan hari yang fitri, hari kemenangan hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 3a, dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 16. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Kemudian sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku turun ke dalam kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakannya kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu ia berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Udah nonton Squid Game yang kedua, season kedua? Saya masih ingat adegan terakhir dari film Squid Game season yang pertama. Ditutup dengan Song Gi Hun, seorang pemenang dari game tersebut, yang berkunjung ke apartemen tempat sang pencipta game ini lagi sakit dan dirawat. Mereka bertaruh apakah sampai jam 12 malam nanti orang yang mereka lihat dari balik jendela, dari balik apartemen, seorang homeless yang kedinginan, yang kelaparan di pinggir jalan, apakah ada yang menolongnya? Banyak orang lalu lalang pergi, tak menghiraukan homeless itu. Ada satu yang mendekati dan Song Gi Hun mulai tersenyum. Namun yang mendekati akhirnya pergi juga begitu saja. Maka sang pencipta game ini mengatakan, inilah sifat alami manusia yang egois dan tidak peduli.
Dan pencipta game ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dengan senyum kemenangan karena persis jam 12 berdentang. Ternyata pencipta game ini keliru. Orang yang tadi menghampiri homeless dan lalu pergi, ternyata ia mencari polisi agar bisa membawa homeless ini ke rumah sakit. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini istimewa. Biasanya mukjizat penyembuhan dibuat oleh Yesus ketika ada orang yang datang kepadanya memohon dirinya, atau dengan penuh iman orang akan menyentuh hanya jubah Yesus saja dan seketika itu mereka menjadi sembuh. Namun dalam firman ini, mukjizat penyembuhan justru ditawarkan oleh Yesus yang melihat penderitaan orang lumpuh. Mukjizat ini terjadi di pelataran kolam Betesda. Kata Betesda dari kata Ibrani yang berarti rumah kemurahan atau rumah anugerah. Orang-orang Yahudi punya kepercayaan bahwa ketika air di kolam Betesda bergoncang, artinya malaikat Tuhan datang dan siapapun yang terlebih dahulu masuk dalam kolam itu akan mengalami kesembuhan. Lantas bagaimana dengan nasib si lumpuh yang tidak bisa berjalan? Bagaimana ia bisa memenangkan perlombaan untuk masuk dalam kolam Betesda tanpa dibantu oleh orang yang lain? Dirinya sudah 38 tahun terbaring di pinggir kolam Betesda dan tidak ada satu orang pun yang datang untuk membantunya. Apakah betul ya yang dikatakan oleh pencipta game Squid Game, kalau sifat alami manusia adalah egois dan tidak peduli? Yesus ingin menepis pandangan itu. Yesus datang menghampiri orang yang lumpuh itu dan bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Dan orang itu menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara ketika aku sendiri berjalan menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku." Si lumpuh menaruh harapannya pada orang-orang yang ada di sekitar kolam Betesda dan pada kolam Betesda itu. Namun tidak ada orang yang membantunya saat air mulai bergoncang. Harapannya nampak sia-sia setelah 38 tahun. Namun Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan si lumpuh ini menjadi sembuh. Yesus menunjukkan kepedulian, belas kasihnya kepada si lumpuh, sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa dialah harapan dalam hidup kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita merasa terkadang seolah-olah kita sendirian. Kita nggak pernah sendiri sebab Allah senantiasa menyertai kita. Apapun rupa-rupa kesulitan, penderitaan, kesengsaraan yang kita alami, mari kita pegang tangan Tuhan. Mari kita berharap sepenuhnya pada Tuhan. Sebab hari ini Ia bertanya kepada kita, maukah kita sembuh? Apa yang menjadi tanggapan iman kita? Apa yang menjadi sikap kita atas pertanyaan Tuhan, maukah kita sembuh? Mari kita genggam tangan Tuhan. Dan dengan penuh harapan kita mengatakan, aku mau Tuhan, aku mau. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.